Rasa penasaran saya mengenai apa yang terjadi di Selat Malaka membuat saya terjun langsung untuk meliput salah satu jalur terpenting dan tersibuk di dunia ini. Propeller dari kapal Hiu 16 kelilit oleh tali. Dengan sumber daya alam yang melimpah, lajur ini merupakan lajur yang masih menjadi dilema antara Indonesia dan Malaysia, sehingga kerap rawan terhadap kasus ilegal, salah satunya adalah illegal fishing. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Serta bagaimana strategi pemerintah dalam menjaga daerah perairan ini? Ikuti saya dalam perjalanan menelusuri Selat Malaka hanya di Cakap. Catatan harian awak kapal pengawas episode patroli Selat Malaka. Patroli Optima Malindo. Please watch your luggages. Hold the handrail. Akhirnya saya berkesempatan untuk ikut dalam operasi patroli terkoordinasi Optima Malindo 31A tahun 2024. Perjalanan saya dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ke Bandara Kuala Namu, Medan yang ditempuh dalam 2,5 jam. Sesampainya di Medan, saya langsung menuju ke stasiun PSDKP Belawan dengan durasi sekitar kurang lebih 1 jam. Selamat siang, Cap Abed. Selamat siang, Mas Di sana saya langsung disambut oleh Kapten Albert Essing yang akan memimpin patroli kali ini. Kapal apa ini, Cap? Ini kapal pengawas Hiu 16. Di sini ABK sekitar 12 orang. Rencana kita mau kemana nih, Cap? Rencana kita nanti operasi Malindo akan ikut pembukaan di Penang. Oke, izin bergabung ya, Cap. Silakan, Mas Ogo, kita gas. Ini adalah Cap AB. Beliau tidak hanya sekali terjun langsung dalam patroli ini. Ini udah kali yang ketiga, tetapi pembedanya adalah ini di posisi saya sebagai nakoda. Dulu pernah di Hiu 3, kemudian pernah juga di Hiu Macan Tutul, tetapi posisinya di Peklang bukan di Penang. Selain kita ya. Empasan ombak yang menyapu di badan kapal ini menyapa saya, membuat saya semakin tidak sabar untuk mengarungi perairan Selat Malaka. Perjalanan dimulai dari sini, dari Medan. Kita akan mengikuti kegiatan patroli bersama Malaysia dan Indonesia dengan onboard di kapal Hiu 16 KKP. Perjalanan kami akan dimulai dari destinasi pertama kita, yaitu negeri jiran, tepatnya di Pulau Pinang, tempat temu seluruh kapal pengawas Patkor Optima Malindo 31A Indonesia. Kamar tamu, kita mau lihat gimana nih isi ke dalam kamarnya. Sekarang saya sedang dituntun ke kamar tamu yang nantinya akan saya inapi dalam seminggu ke depan. Nah, ini dia kamarku selama seminggu nanti. Aku akan ikuti kegiatan patroli Malindo Malaysia Indonesia. Seminggu ke depan aku akan tidur di sini, di kamar yang istimewa, imut tapi nyaman. Kita lihat yuk, cek. Pasti kalian penasaran seperti apa kamar tamu di dalam kapal ini. Ini kasurnya lumayan nyaman, space-nya juga cukup untuk 1 orang. Ada penerangan yang lumayan terang, AC juga ada, sama ada TV-nya juga nih, teman-teman. Ada TV, kamar mandi juga ada. Coba masuk sini. Di sini kita lihat nih. Sini. Nah, ini ada lemari juga nih. Ada lemari cukup untuk kita masukin baju. Baju kita masukin ke sini. Nah, ini ada telepon dalam keadaan darurat. Jadi kalau teman-teman kenapa-napa di kamar, langsung aja telepon untuk anjungan ke depan. Jadi mereka langsung akan menyampari teman-teman. Pokoknya nikmati perjalanan ini ke patroli bersama Malindo Malaysia Indonesia.
Saya sempat mencari tahu mengenai Selat Malaka ini, mendapati bahwa jalur ini memiliki peran yang penting sejak zaman kuno hingga sekarang. Karena Selat Malaka menjadi salah satu lajur terpenting bagi perdagangan di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Mulai dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan, dengan Asia Tenggara dan Asia Timur. Tak hayal, lajur ini dijuluki sebagai lajur sutra laut, penghubung timur dan barat. Zaman sejarah tadi, itu sudah menjadi tempat yang penting untuk pelayaran. Jadi pengangkutan barang dan orang itu dari zaman dulu sudah sangat marak dilakukan di sana. Sehingga kalau kita bicara sekarang misalnya, sampai sekarang ya, perdagangan dunia itu volumenya tinggi sekali lewat Selat Malaka. Jadi kita bisa lihat sekarang, kalau misalnya Selat Malaka itu gagal kita amankan misalnya gitu ya, maka dia tidak hanya berpengaruh kepada Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tapi berpengaruh kepada dunia. Ya, secara karakteristik daripada Selat Malaka ini kan memiliki lebar perairan yang cukup sempit ya. Untuk di ujung selatan itu mungkin sekira 40-50 mile, kemudian melebar sampai ke utara itu kurang lebih 250 nautical mile. Sebenarnya panjangnya hampir kurang lebih 500 nautical mile. Namun aktivitas padat dengan yang sudah sempit, tapi aktivitas padat oleh kapal-kapal baik perikanan ataupun kapal niaga, karena memang itu adalah jalur internasional juga ya, jalur internasional, sehingga tentunya potensi kerawanan ya terhadap pelanggaran, mau pelanggaran terkait dengan perikanan, pelanggaran terkait dengan pidana lainnya ya, seperti perdagangan orang, kemudian narkoba ya, termasuk human trafficking, itu juga kental di Selat Malaka itu. Kapal asing pencuri ikan ditangkap tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan di Selat Malaka. Kalau kita melakukan penangkapan di Selat Malaka terhadap KIA, khusus Malaysia ini, modusnya hampir sama, yaitu mereka melakukan penangkapan ikan di wilayah perbatasan, jadi kemudian masuk hingga ke landas kontinen kita sampai wilayah yurisdiksi kita ya. Kemudian manakala melihat kapal patroli kita, modusnya menceburkan diri. Sekitar bulan Maret ya, atau April, menceburkan diri supaya petugas patroli kita fokus kepada awak kapal yang menceburkan diri. Ketakutan, jadi awalnya itu ketakutan. Jadi makanya memang mereka berusaha untuk meloloskan diri dengan cara menceburkan diri ke laut. Karena memang sesuai dengan ketentuan ya, kita harus selamatkan itu nyawa manusia, ya kan ya. Tapi alhamdulillah dengan kejelian dan kesigapan petugas ya, alhamdulillah orangnya juga bisa diselamatkan, kapalnya juga bisa dilumpuhkan, seperti itu. Kita harus mulai dari awal banget ya. Ketika Indonesia merdeka, katakan kita mulai dari merdeka dulu. 45 kita merdeka. Waktu itu belum ada aturan main tentang pembagian laut seperti yang kita punya sekarang, yaitu UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Waktu itu kan belum ada. Nah, waktu itu yang ada adalah aturan-aturan tentang pengaturan laut yang memang berlaku saat itu. Contohnya apa? Laut teritorial hanya 3 mil saja. Berarti Indonesia berhak atas 3 mil, Malaysia berhak atas 3 mil. Berarti ada ruang di antara mereka itu bebas. Bukan punya Malaysia, bukan punya Indonesia. Itu untuk air lautnya. Tapi untuk dasar laut,
tahun 50-an itu sudah ada hak dasar laut. Makanya kemudian yang tumpang tindih di zaman itu adalah dasar laut antara Indonesia dengan Malaysia. Begitu sejarah berkembang, muncul aturan baru termasuk UNCLOS yang kemudian tahun 1982 muncul. Negara itu diberi hak atas ruang laut, air laut ya nih maksudnya, yang lebih luas, yaitu namanya ZEE kan. Maka Indonesia dan Malaysia berhak kemudian atas ruang laut yang lebih luas. Makanya kan tumpang tindih kemudian, maka perlu berbagi air laut. Nah itulah yang sampai hari ini belum tuntas. Sebelum Fajar menyingsing, Kep AB berinisiatif untuk menjelaskan mengenai perjanjian antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ada 3 garis, garis teritorial, landas kontinen, dan JTE Indonesia-Malaysia. JTE ini adalah zona abu-abu yang sering kita temukan kapal-kapal ikan asing Malaysia itu masuk di zona ini. Jadi sesuai dengan perjanjian kedua negara MOU bahwa ketika menemukan kapal ikan yang operasi daerah sini, kita langsung lakukan request to leave atau kita berhentikan dan suruh mereka kembali ke wilayah perairan Malaysia. Ya. Wilayah abu-abu di Selat Malaka sebagaimana MOU Common Guideline antara Indonesia Malaysia sudah ditentukan titik-titiknya berada di mana, sehingga kita di pemerintah Indonesia juga tetap menghormati itu ya, sehingga ada beberapa langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP manakala melakukan pemeriksaan yang berada di grey area itu. Ada 3 langkah. Kalau memang dinyatakan memang itu berada di sana, pengusiran, dan itu sudah pernah kita lakukan hingga sampai saat ini. AKP 16 persiapan peran pemeriksaan. Kapal ikan yang berada di haluan KP 16, stop mesin. Kami akan memeriksa kapal Anda. Stop mesin. Nakoda kapal dari KKM Bintang Bahari akan menyiapkan dokumen dan akan menaiki kapal pengawas untuk dilakukan pengecekan oleh AKP atau kapten yang ada di kapal Hiu 16. Kita ikuti prosesnya. Tidak ada permasalahan. Surat-surat saya kembalikan kembali. Akan Bapak menandatangani di sini. Sini ya Pak ya. Sini ya. Ya. Besok rencana. Besok ya. Pak Irfan Fahmi, pernah nggak sih Bapak mau tidak mempunyai surat yang lengkap gitu dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan? Nggak pernah lah Pak. Nggak pernah ya. Selalu lengkap ya? Selalu lengkap. Kalau nggak lengkap kami nggak berangkat. Oh, kalau nggak lengkap kami nggak berangkat ya. Pak, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, syukur. Jadi udah 8 hari operasi Pak ya? Hari operasi. Surat lengkap semua. Alhamdulillah. Selama saya meliput, saya kagum melihat kesiagapan awak kapal Hiu 16 dalam melakukan tugasnya. Ketegasan dan kinerja mereka patut untuk diapresiasi. Kebanyakan yang ditemui adalah kapal-kapal Indonesia yang berada di zona Selat Malaka ini. Tidak pandang bulu, pengecekan pun dilakukan. Kalau saya pegang
Tadi ada getar-getar di dek. Ternyata setelah saya bertanya dengan Bang Anton, ada propeller itu nyangkut tali atau biasanya pancing kapal ikan yang menyangkut ke propeller yang menyebabkan getaran di engine belakang. Itu berasa sekali di dek sini. Nah, Bang Anton sudah konfirmasi di bagian engine untuk melakukan pembebasan tali dari propeller. Nanti AKP akan menyelam ke bawah dan memutuskan jaring atau tali yang menyangkut di propeller KP Hiu 16. Sebuah kegagahan dan kepiawaian AKP tidak luput dari musibah yang menimpa prajurit kita, seperti di KP Hiu 16 ini. Sebelah sana yang kena tali. Kapal terjerat situasi yang rumit. Awak kapal Hiu 16 pun sempat kesulitan dalam menyelesaikan masalah ini. Parah sekali. Ke propeller kapal kita yang tadi berhasil diangkat oleh AKP dan Cap. Talinya ini adalah tali apa ini? Tali dampra kapal yang menyangkut ke propeller kita. Ini dia menyangkut ke propeller kita ini. Ini talinya nih. Ini yang mengakibatkan mesin kapal bergetar. Matahari mulai terbenam. Perjalanan kami ditemani oleh desiran indah suara ombak serta cahaya yang remang-remang dari ufuk barat. Di sini kami sudah berlayar dari stasiun PSDKP Belawan menuju ke negeri jiran, Pulau Pinang, Malaysia. Saya semakin semangat untuk melihat apa yang akan saya temui ke depannya ketika sampai di Malaysia esok hari. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, saya mendapati jika perjalanan kita sudah mendekati tujuan awal, yaitu Pulau Pinang, negeri jiran Malaysia. Oke, selamat pagi Cap AB. Selamat pagi. Aduh, tadi malam lumayan bergelombang-gelombang ya Cap ya. Nah, ini udah kapal apa aja nih Cap yang udah kelihatan di cakrawala kita ini Cap? Pertama di haluan kita udah nampak itu KN Belut Laut. Kemudian KRI Celurit. Jadi udah 3 instansi ini sudah mulai bergabung ya Cap di pelabuhan Malaysia ya Cap. Gerakan ini memiliki arti penting, sinergi dan simbolis perdamaian antara kedua negara. Patkor Optima Malindo itu adalah program rutin tahunan yang diselenggarakan oleh kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, yang memang difokuskan antara Indonesia dan Malaysia ini di Selat Malaka. Terhadap apa? Terhadap potensi gangguan keamanan ya, kemudian terhadap tindakan-tindakan ilegal maritim ya, mau dari illegal fishing, penyelundupan ya. Sehingga delegasi Indonesia dan delegasi Malaysia memiliki beberapa unsur, termasuk PSDKP Kementerian Kelautan merupakan salah satu unsur delegasi yang ditugaskan dalam Patkor Optima Malindo saat ini. Ini adalah kapal maritim Malaysia, Coast Guard-nya Malaysia. Dia akan memutari kita, nanti dia akan haluan ke depan mengawal kita ke pelabuhan Penang, Malaysia. Sayup-sayup bayangan dermaga jeti Swettenham Pearl Cruise Terminal, Pulau Pinang, Malaysia sudah nampak di pandangan kami. Lalu dengan sigap, Cap AB pun memberikan komando untuk menyandarkan kapal.
terlihat sudah ada beberapa unsur laut Patkor Optima Malindo 31A yang terlebih dahulu berlabuh di dermaga sebelum kapal kami tiba. Ketika menampakkan kaki di Penang, saya menyadari perbedaannya dengan Indonesia dan saya tergugah untuk bisa mengenal lebih dalam. Namun, saya tidak boleh kalut karena besok ada hari besar bagi saya. Untuk pertama kalinya, saya bisa melihat secara langsung pembukaan Patkor Malindo yang dipimpin oleh Bakamla dan AMPM Malaysia. Yang sering berlaku di perairan Selat Malaka yang sejak sekian lama juga, seperti kegiatan rompakan di laut, kegiatan penyeludupan serta berbagai aktiviti jenayah agregat sepadan yang berlaku akan memberikan impak keselamatan di perairan Selat Malaka. Hari ini juga kita akan mengikuti pembukaan operasi Patkor Optima 31A 2024 antara Malaysia dan Indonesia atau Malindo. Yang pasti tujuan dari Patkor Malindo ini Optima adalah meningkatkan kerjasama maritim ya, antara kedua negara yang difokuskan di Selat Malaka ini, menurunkan atau meminimalisir tindak kejahatan yang berada di wilayah Selat Malaka. Ya, tidak hanya di perikanan saja, tapi juga terkait dengan narkoba, penyeludupan manusia dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini dibarengi dengan upaya dan langkah-langkah. Jadi dengan menurunkan jajaran Kementerian Kelautan di JNPSDKP menurunkan delegasi, kemudian unsur yang terlibat dalam Patkor ini kan sebagai bukti nyata bahwa semangat ya untuk membumi hanguskan ya tindak pidana yang ada di Selat Malaka ini. Lapor, KPI 16 dalam keadaan aman dan selanjutnya siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Sebelum operasi dimulai, pihak Bakamla dan AMPM melakukan evaluasi pada KPU-16. Mereka mendapati jika KPU-16 sangat efektif digunakan di lapangan. Tapi justru yang kecil-kecil begini yang efektif kalau dia di posisi dia lincah, intercept ya. Dan lagian juga dia masuk ke dangkalan trap 1 meter, 2 meter itu masih bisa lewat. Kalau besar-besar nanti trapnya dalam bisa. Kawasan Ceti itu bisa memelukis. Kekuatan dari sisi sumber daya manusia, kita memiliki pengawas perikanan, Polsus PWP 3K, kemudian PPNS Perikanan yang hingga sampai saat ini alhamdulillah bisa melaksanakan tugas fungsinya, kemudian didukung dengan armada. Kita memiliki 3 armada kapal pengawas kelautan dan perikanan U16, U01 dan U8 untuk mengcover khususnya di wilayah Selat Malaka WPP 571. Tidak hanya kapal asing tapi juga kapal ikan Indonesia ya, kaitannya dengan implementasi kebijakan Bapak Menteri Kelautan penangkapan ikan terukur untuk memastikan bahwa itu terimplementasi dengan baik. Tegak. Kita sudah bertolak dari Pelabuhan Penang. Rencananya kita akan operasi Malindo di Selat Malaka. Akhirnya, momen yang saya nantikan telah tiba. Saya menyaksikan secara langsung betapa gagahnya seluruh aset patroli yang baru bertolak dari Pulau Penang. Saya merasakan betapa kuatnya
hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di sektor kelautan yang terjalin dengan tujuan yang sama, yakni saling menjaga perairan Selat Malaka dari berbagai potensi ancaman keamanan. Suruh kumpul di sana nanti. Waktu pun cepat berlalu, tak terasa seminggu telah terlewati. Sebuah kesempatan terjun langsung bersama KP IU-16 sudah menjadi pengalaman yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Melalui perjalanan ini, saya dapat memetik bahwa selain merupakan tempat yang sangat indah dan elok di mata, laut juga bisa menjadi simbol solidaritas antara negara agar terus kompak menjaga perdamaian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita jaga kekayaan alam ini bersama supaya anak cucu kita bisa merasakan manfaat yang terkandung di dalamnya. Salam Nusantara Lestari Jaya. PSDKP!